Assalamualaikum, saya Agus Andrianto, WI BPSDM di Provinsi Jawa Tengah. Sungguh senang pada kesempatan ini saya menyapa rekan-rekan, terutama sahabat saya Widya Suara dan para pencari ilmu. Saya pada kesempatan ini akan bersama untuk sharing dengan rekan-rekan terkait dengan penyampaian untuk strategi pembelajaran pelatihan untuk pelatihan kepemimpinan pengawas pada agenda 3. One who knows the way, who's the way and shows the way. Ini saya cuplik dari John Maxwell. Rekan-rekan, bahwa lembaga administrasi negara telah mengeluarkan kebijakan baik di Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 sampai turunannya, yaitu di Kepala LAN Nomor 374 garis miring K.1 garis miring PDP 07 garis miring tahun 2002 tentang kurikulum pelatihan struktural kepemimpinan. Juga diatur lebih lanjut di keputusan Kepala LAN nomor 375 tahun 2002 tentang pedoman penyelenggaraan pelatihan struktural kepemimpinan. Jadi untuk diketahui, pada pelatihan saat ini substansi mata pelatihan untuk pelatihan kepemimpinan administrator telah mengalami transformasi perubahan, di mana perlu saya sampaikan ada beberapa materi pelatihan yang harus kita ketahui, di mana ada materi pelatihan inti, ada materi mata pelatihan dasar, serta ada mata pelatihan pilihan. Rekan-rekan, bahwa di mata pelatihan ini kita saat ini menggunakan pendekatan agenda. Ada agenda 1, agenda 2, agenda 3, dan agenda 4. Di mana pada agenda 1 meliputi agenda kepemimpinan Pancasila dan nasionalisme. Untuk di agenda 2 ada agenda kepemimpinan kinerja. Di agenda 3 ada agenda manajemen kinerja. Dan nanti di agenda 4 ada agenda aktualisasi kepemimpinan Pancasila. Rekan-rekan yang saya banggakan, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan khususnya untuk sharing terkait dengan bagaimana strategi kita dalam mengampu pelatihan agenda 3, ya, sehingga rekan-rekan di sini mungkin bisa menjadikan referensi apa yang saya sharing pada kesempatan ini. Sebelum saya sharing bagaimana strateginya, perlu saya sampaikan dulu bahwa yang namanya kompetensi yang dibangun dalam pelatihan pelatihan kepemimpinan administrator atau yang dulu disebut dengan Diklat PIM 3, ini sebenarnya ingin mewujudkan sosok kepemimpinan manajemen kinerja yang diindikasikan dengan kemampuan yang pertama, yaitu membangun karakter dan sikap perilaku kepemimpinan Pancasila yang berintegritas, menjunjung tinggi etika birokrasi yang berwawasan kebangsaan, serta bertanggung jawab dalam memimpin seluruh kegiatan pelayanan publik di unit instansinya sebagai bentuk kemampuan memimpin sesuai dengan Pancasila dan nasionalisme. Yang kedua, rekan-rekan, untuk mengaktualisasikan kepemimpinan kinerja dan manajemen kinerja sesuai dengan bidang tugasnya dengan melakukan inovasi, kolaborasi, dan mengoptimalkan seluruh potensi sumber daya internal dan eksternal tentunya dalam rangka peningkatan kinerja organisasi serta administrasi pemerintahan dan pembangunan di unit instansi. Rekan-rekan yang berbahagia, perlu diketahui dalam sistem penyelenggaraan pelatihan kepemimpinan administrator kita ada mengadopsi ada dengan blended learning yang saat ini dilakukan, meskipun tetap masih ada yang klasikal. Tapi pada kesempatan ini saya akan menyampaikan bagaimana yang nanti terkait strategi kita untuk blended learning. Untuk diketahui di agenda 3 PKA atau pelatihan kepemimpinan administrator ini,
Di blended learning mencakup 908 jam pelajaran atau JP, 908 JP. Dan juga meliputi 105 hari pelatihan. Nah, di sini ada mulai meliputi dari pembelajaran mandiri, kemudian ada e-learning-nya. Di pembelajaran mandiri meliputi 66 jam pelajaran, kemudian e-learning-nya sampai 104 jam pelajaran, kemudian pembangunan komitmen bersama 27 jam pelajaran. Selanjutnya pembelajaran klasikal nih, nanti ada pelajaran klasikal tahap pertama yang meliputi 149 jam pelajaran. Selanjutnya akan berlanjut ada pembelajaran kelas atau setelah itu yang di klasikal itu. Selanjutnya ada aktualisasi kepemimpinan kinerja yang meliputi 540 jam pelajaran atau 2 bulan 60 hari. Dan terakhir pembelajaran klasikal tahap kedua yang meliputi 22 jam pelajaran. Itu sebagai informasi durasi pelaksanaan PKA. Nah, rekan-rekan, sekarang saya fokus bagaimana strategi pembelajaran di agenda 3 ketika distance learning. Ini penting buat kita bersama para pengajar widya suara menerapkan strategi kita agar pembelajaran di agenda 3 PKA kita bisa berjalan dengan baik atau efektif. Ini salah satu share dari saya, semoga bisa menjadi referensi. Rekan-rekan, seperti kita ketahui, ketika melakukan distance learning itu mesti ada beberapa hari yang kita lakukan tadi yang sudah saya sampaikan. Di sini yang pertama adalah 4 hari pembelajaran. Ada sinkronusnya itu 9 JP dan asinkronus 20 JP. Itu meliputi dalam durasi pelaksanaan PKA itu hari ke-16 sampai dengan hari ke-19. Nah, bagaimana kita untuk sinkronus dan asinkronus ketika distance learning? Pertanyaan yang itu akan tentunya kita harus implementasikan dalam strategi kita. Yang disinkronus, menurut saya rekan-rekan, kita bisa menyampaikan overview agenda 3 ini dengan memberikan penjelasan tugas, review, memandu diskusi, serta pembahasan tugas. Sedangkan di asinkronus, kita bisa memberikan pada peserta untuk belajar mandiri dengan diberikan tugas-tugas, baik tugas individu maupun tugas kelompok. Ya, begitu. Kemudian rekan-rekan, yang perlu kita ketahui bagaimana sekarang implementasi hari pertama, kedua, 3, dan 4. Tadi sudah saya sampaikan, rekan-rekan, di yang hari pertama atau tepatnya di hari ke-16, itu nanti kita bisa berikan satu overview keterkaitan agenda 3 dengan agenda 1, 2, dan 4. Yang kedua, kita memberikan overview mata pelatihan kelompok 1 bagaimana terkait dengan materi manajemen kinerja, akuntabilitas kinerja, dan standar kinerja. Kemudian ada alternatif, bisa dipilih salah satu, kita bisa melakukan pembahasan makalah dan pemberian feedback, serta bisa memberikan pembekalan tentang strategi inovasi untuk peningkatan kinerja organisasi, dan yang terakhir bisa memberikan penjelasan teknik-teknik analisis kinerja organisasi. Dan jangan lupa, terakhir kita bisa memberikan tugas pada hari pertama itu dan diberikan penjelasan agar bisa dibuat oleh para peserta ketika asinkronus. Nah, ini di asinkronus mereka hari itu ada 5 JP bagi para peserta, di mana mereka nanti akan bisa menyusun strategi peningkatan kinerja sesuai dengan makalah yang sudah dibuat di MOC, dan yang kedua menyusun roadmap peningkatan kinerja untuk 1 tahun pertama. Untuk di kelompok ini, untuk di individu kelompok nanti ada 3 JP. Dari mereka bisa melakukan menganalisis suatu kasus organisasi, kemudian bisa menganalisis salah satu dari kelompok anggota kelompok merumuskan strategi. Itu di hari yang pertama atau hari ke-16. Kemudian di hari yang kedua, rekan-rekan, kita bisa yang untuk sinkronus, kita bisa memberikan presentasi tugas kelompok hari pertama. Teman-teman kemarin sudah diberikan tugas presentasi baik diberi tugas individu maupun kelompok. Nah, disinilah mereka nanti bisa presentasi, dipilih salah satu saja. Yang dari individu, kemudian nanti di sampling saja untuk diminta untuk presentasi.
Kemudian kita yang kedua bisa menyampaikan overview mata pelatihan hubungan kelembagaan dan organisasi digital. Kemudian selanjutnya terakhir biasa kita memberikan tugas untuk hari kedua. Nah, tugas hari kedua ini yang akan dilaksanakan oleh mereka untuk asinkronus, baik untuk individu maupun kelompok. Untuk jelasnya bisa dilihat pada kesempatan ini. Baik, yang ketiga, rekan-rekan, kita bisa memberikan materi yang ketiga sinkronus, itu presentasi tugas kelompok hari kedua. Kemudian teman-teman ada alternatif dipilih salah satu untuk pembahasan makalah dan presentasi tugas individu hari kedua yang kemarin sudah kita sampaikan. Selanjutnya kita memberikan overview mata pelatihan manajemen keuangan dan manajemen risiko. Dan terakhir tetap memberikan penugasan hari ketiga. Sama nanti di asinkronus mereka 5JP ada tugas individu dan kelompok. Yang terakhir nanti hari keempat sinkronus 2JP kita memberikan presentasi tugas individu hari ketiga. Kemudian juga presentasi tugas kelompok hari ketiga, pembulatan kurikulum inti agenda 3, dan diskusi rencana pengambilan mata pelajaran penunjang bagi peserta yang mengambil dari feedback fasilitator. Itu hari keempat, sehingga blended learning dari ke-1, 2, 3, dan 4 itu yang sudah bisa saya sampaikan bisa menjadi referensi berarti. Nah, berikutnya, bagaimana strategi pembekalan klasikal? Rekan-rekan, saran saya fokus pada aspek 1, kemampuan mengadministrasikan. 2, kemampuan mengkomunikasikan, public speaking, kemudian cara memimpin rapat, kemudian cara presentasi, pidato, dan simulasi. Kemudian yang ketiga, simulasi penerapan manajemen kinerja secara efektif dan efisien untuk memitigasi risiko dan dengan digitalisasi. Baik, rekan-rekan semuanya bisa melihat ini kerangka berpikir yang ada di slide berikut. Ini bisa untuk referensi kita, penjelasannya. Kemudian rekan-rekan hari ke-1 di klasikal ini kita bisa lihat sesi pertama yang ada 9JP, bisa lihat di tayangan berikut. Sesi kedua juga tayangan berikut, sesi ketiga seperti tayangan berikut ini. Kemudian di hari kedua sama persis seperti yang kemarin hari pertama klasikal, kita ada sesi pertama, sesi kedua, dan sesi ketiga, masing-masing 3JP. Bisa melihat di tayangan berikut. Dan hari ketiga, 6JP ini. Nah, sesi pertama, overview strategi, optimalisasi sumber daya dan strategi mitigasi risiko dalam rangka meningkatkan nilai organisasi. Dan sesi kedua bisa melanjutkan diskusi kelompok untuk memetakan sumber daya yang diperlukan demi merealisasikan tujuan peningkatan kinerja. Bisa melihat di tayangan untuk lebih jelasnya. Dan yang hari keempat 9JP ini bisa mulai menyusun skenario untuk role play, mempraktekkan role play peningkatan kinerja organisasi. Dan nanti yang terakhir sesi ketiga melanjutkan sesi kedua mempraktekkan role play juga, dan ketika itu kemudian kita tutup dengan feedback dan penutup. Begitu rekan-rekan, semoga apa yang bisa saya sampaikan bisa bermanfaat untuk referensi kita bersama. Salam sehat, salam maju, dan berintegritas. Saya Agus Andrianto undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.